Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang. Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, pada dasarnya di dunia ini semua diciptakan baik adanya. Kita pun setiap pribadi diciptakan baik adanya. Maka saya pernah mendengar ada seorang bijak yang mengatakan bahwa ketika kita memandang seseorang, ketika kita melihat sesama kita, prinsip yang pertama harus kita miliki adalah semua orang itu baik. Prinsip pertama kita, semua orang itu baik, sampai terbukti kebalikannya. Ketika kita melihat, memandang orang itu baik, kita akan selalu melihat sisi positif, sampai terbukti kebalikannya. Kebalikannya apa? Ya jahat. Bahwa walaupun diciptakan baik, tetapi dalam perjalanan hidup orang bisa menjadi jahat. Bacaan pertama, bacaan kedua menunjukkan itu. Bacaan pertama, banyak orang berkata, aduh dia udah kepada Yeremia kalah dia, dia nggak ada perlindungannya, Allahnya siapa itu? Negatif, jelek, jahat. Sama orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus, mereka jahat. Mereka lihat sisi negatifnya. Tetapi apa yang terjadi di balik itu semua? Saudari-saudara, kita diajak juga, jawaban Yesus mungkin agak rumit untuk kita mengerti. Apa? Aku di dalam dia, dia dalam aku, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, aku menghujat Allah, Allah dalam aku, dan lain sebagainya. Tapi satu yang jelas, bahwa Yesus tetap berpegang bahwa semua orang itu baik. Semua orang itu punya tujuan yang sama. Kalau kita sebagai murid-murid Tuhan, ya kerajaan Allah. Sampai terbukti kebalikannya. Bahwa ada orang jahat, iya. Tetapi kalau kita tetap setia, kita tetap berada dalam pekerjaan Tuhan, kita dalam naungan Tuhan Allah seperti Yeremia, kita akan selalu terlindungi. Kita selalu akan terberkati. Karena apa? Di sana dikatakan, sekali lagi mereka coba tangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kalau secara manusiawi nggak mungkin Yesus sendirian paling mentok 13 orang sama murid-muridnya. Tapi orang-orang banyak berkumpul, masuk nggak bisa nangkap dia, masuk dia luput begitu saja.
Pasti ada campur tangan Tuhan di sana. Ketika Yesus senantiasa setia dalam pekerjaan Tuhan, senantiasa setia pada tujuan kita diciptakan, perbuatan baik. Semoga kita semua siap ketika besok kita sudah memasuki pekan suci, mengubah diri kita dalam perlindungan Allah, dan kita punya tanggung jawab untuk menjadikan diri kita sesuai tujuan diciptakan, baik adanya. Kita bawa dalam doa, kita mohon rahmat Tuhan, dan kita satukan seluruh doa-doa kita dalam liturgi Ekaristi.